Kaisar Naga Abadi Chapter 4361 Bahasa Indonesia. Bab 4361, satu demi satu. Penambahan 100 kuali alkimia telah meningkatkan kecepatan Lu Ming dalam memurnikan pil. Selama 10 hari berikutnya, Lu Ming meracik pil siang dan malam. Setelah lebih dari 10 hari memurnikan pil, Lu Ming dapat memperkirakan secara kasar bahwa ia dapat memproduksi pil dalam setahun. Dalam setahun, ia akan mampu memurnikan sekitar 200 juta pil terpencil. Itu masih belum cukup. 200 juta setahun, 20 tahun akan menjadi 4 miliar. Itu masih jauh dari 12 miliar yang diinginkannya. Dia hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Dalam sekejap mata, 5 hari lainnya berlalu. Mereka di sini. Lu Ming bergumam, matanya melihat ke kejauhan. Di kejauhan, pelangi berkelap-kelip ketika sosok-sosok terbang melintas. Mereka semua berasal dari suku manusia surgawi, dan jumlahnya ribuan. Dibandingkan dengan ras lain, suku manusia surgawi memiliki anggota yang sangat sedikit. Akan tetapi, bakat mereka sangat luar biasa sehingga salah satu dari mereka dapat dianggap sebagai seorang jenius di antara ras lain di alam semesta. Oleh karena itu, suku manusia surgawi merupakan kekuatan yang menakutkan. Ye Ling juga memperhatikan suku manusia surgawi. Dia datang ke sisi Lu Ming dengan ekspresi serius. Tak lama kemudian, lebih dari 1000 kultivator manusia surgawi tiba di urat bumi, dan aura mereka yang dahsyat mengubah warna langit. Keberadaan Kaisar Dewa tingkat ke-9. Bersama-sama, mereka telah menyiapkan formasi pertempuran 9 surga. Kali ini, kita pasti harus menyingkirkan Mu Yun. Mulai mengatur susunannya. Semua orang akan mendapat manfaat dari menyingkirkan Mu Yun. Mulai. Satu persatu sosok terdengar. Kemudian, satu demi satu sosok melangkah keluar dan berdiri di berbagai tempat di kehampaan. Mereka semua merupakan ahli Kaisar Dewa tingkat 9. 369 Kaisar Dewa tingkat. Lu Ming bergumam. Kali ini, suku manusia surgawi telah mengirimkan 360 pembangkit tenaga listrik, yang merupakan barisan yang luar biasa. 360 ahli Dewa Kaisar tingkat 9 dari suku manusia surgawi membentuk formasi pertempuran 9 surga. Aura mereka saling berpotongan dan kekuatan mereka menyatu untuk membentuk sosok yang sangat besar. Sosok ini juga manusia surgawi, dan dia mengenakan mahkota di kepalanya. Dia adalah Raja Manusia Surgawi. Dia memegang pedang di tangannya dan tampak agung, seolah-olah dia adalah penguasa alam semesta. Dia terlalu tinggi. Berdiri di kehampaan, dia bahkan lebih tinggi dari pegunungan. Ledakan. Dia melangkah di udara, mengguncang langit dan tanah. Aura yang dahsyat menyerbu ke arah Lu Ming. Pedang tempur itu panjangnya 100.000 mil, dan menebas kepala Lu Ming. Serangan semacam itu terlalu mengerikan. Jika digunakan di alam semesta, itu akan menghancurkan sebagian besar langit berbintang. Blokir itu. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Akar-akar pohon besar menyembul dari tanah. Ratusan akar pohon membentuk perisai dan menghalangi pedang tempur. Ledakan. Pedang itu mengenai perisai, menyebabkannya bergetar hebat. Akar-akar pada perisai itu hancur satu persatu. Meskipun pada akhirnya berhasil memblokir serangan pedang tempur, perisai yang terbuat dari akar juga terbelah dua. Itu rusak. Itu menembus pertahanan pohon. Semua pembudidaya suku manusia surgawi sangat gembira. Itu karena gerakan tadi hanyalah serangan penjebolan. Formasi pertempuran 9 surga belum menggunakan kekuatan penuhnya. Mu Yun, kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Tanpa halangan pohon, Anda akan mati tanpa tanah pemakaman. Teriakan dingin terdengar satu demi satu. Tatapan mata Ye Chu Haohan sangat ganas. Dia tidak sabar untuk menghancurkan tulang-tulang Lu Ming dan menyebarkan abunya. Seperti yang diduga, pohon besar pun tak mampu menahannya. Lu Ming bergumam. Ia tidak berencana untuk menggunakan benih hitam lainnya jika pohon raksasa itu dapat menahan serangan suku manusia surgawi. Bagaimanapun, benih hitam ini sangat berharga, langka, dan sulit didapat. Tetapi sekarang, dia harus menggunakannya. Sebuah benih hitam muncul di tangan Lu Ming dan dia melemparkannya ke tanah.
Begitu benih hitam itu menyentuh tanah, ia segera berakar dan bertunas, tumbuh dengan cepat. Mata para pembudidaya suku manusia surgawi nyaris terbelalak keluar dari rongganya. Sialan, dia masih punya benih. Serang, serang cepat dan bunuh dia dalam satu gerakan. Cepat, benih hitam butuh waktu untuk tumbuh. Aktifkan formasi pertempuran dan bunuh dia. Banyak pembudidaya manusia surgawi bersorak. Para ahli kaisar dewa tingkat 369 segera bereaksi dan mengaktifkan formasi pertempuran untuk membunuh Luming. Raja manusia surgawi yang besar itu segera mengayunkan pedang tempurnya ke arah Luming. Pada saat ini, Luming tidak panik. Benih hitam lain muncul di tangannya dan dia melemparkannya ke arah lain. Benih itu segera mulai berakar dan bertunas. Saat pedang hendak menyerang, pohon pertama terus menyerang. Ratusan akar keluar dari tanah dan membentuk pertahanan. Begitu akar pohon itu dipotong, mereka akan segera tumbuh kembali. Itu tidak kenal ampun dan tidak ada habisnya. Pada saat yang sama, beberapa akar yang lebih tipis muncul dan terjalin dengan akar yang lebih tebal dari pohon pertama. Akar yang lebih tipis ini adalah akar dari dua pohon yang baru ditanam. Meskipun belum tumbuh sepenuhnya, ia sudah sangat kuat. Selain itu, hantu penangkal bencana pun menyerbu ke pedang tempur. Kali ini kekuatan pedang Raja Manusia Surgawi lebih kuat dari sebelumnya. Para hantu yang mengatasi bencana itu adalah yang pertama kali terkena pedang tempur. Tubuh mereka bergetar hebat dan satu persatu, mereka terlempar keluar. Akan tetapi, ini juga mengimbangi sebagian kekuatan pedang tempur. Kekuatan pedang tempur yang tersisa menghantam perisai yang terbuat dari akar yang saling terkait, menyebabkannya bergetar hebat. Akar pada perisai itu hancur satu persatu, tetapi pada akhirnya, perisai itu masih bisa dihalangi. Sialan, kekuatan penuh. Gunakan kekuatan penuhmu. Aku akan membiarkanmu menggunakan semua kekuatanmu. Gunakan seluruh kekuatanmu dan lakukan yang terbaik. Di belakang mereka, beberapa elit manusia surgawi yang tidak berpartisipasi dalam formasi susunan meraung. Terutama kamu Chu Hao Han, dia hampir melompat. Luming benar-benar mengeluarkan benih hitam ketiga. Berapa banyak benih hitam yang dimilikinya? Ia merasa cemas. Benih-benih hitam ini tumbuh terlalu cepat. Jika ia menundanya sedikit saja, ia akan kehilangan kesempatan emas ini. Akan tetapi, orang yang menyusun formasi itu belum menggunakan kekuatan penuhnya atau belum mengerahkan seluruh kekuatannya sekarang. Faktanya, orang-orang yang memasang rangkaian itu juga berada dalam situasi sulit. Meskipun mereka telah berhasil membentuk formasi pertempuran 9 surga, mereka berasal dari kubu yang berbeda dan mengikuti favorit surga yang berbeda. Mereka akan bersaing dan saling membunuh. Meskipun mereka telah mempelajari cara mengatur formasi pertempuran 9 surga, mereka hampir tidak pernah mempraktikkannya sebelumnya. Sekarang setelah mereka mengaturnya pada menit terakhir, tidak dapat dihindari bahwa mereka sedikit berkarat dan tidak dapat mengoperasikannya semulus sebelumnya. Sekalipun dia punya kekuatan, dia tidak bisa menggunakannya. Serangan pedang tadi sudah dapat dikatakan sebagai serangan yang terkuat. Kecuali mereka lebih akrab dengan formasi pertempuran. Dengan penundaan ini, dua pohon besar yang ditanam kemudian telah tumbuh dengan cepat dan berubah menjadi pohon yang menjulang tinggi. Meskipun tidak setinggi pohon pertama, kekuatannya sudah sangat menakjubkan. Cepat bakar kekuatan surga. Seorang jenius dari suku manusia surgawi meraung dan memberikan perintah kematian. Serang dengan sekuat tenaga. Para jenius lainnya dari suku manusia surgawi juga berteriak. Para pembudidaya suku manusia surgawi tidak punya pilihan selain bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Kekuatan surgawi dalam tubuh mereka mulai terbakar. Kaisar Naga Abadi Chapter 4362 Bahasa Indonesia. Bab 4362, Suku Manusia Surgawi dengan Kepala Besar. Para pembudidaya suku manusia surgawi yang telah menyiapkan formasi pertempuran 9 surga telah mengaktifkan kekuatan pembakaran surga. Ini memang membuat kekuatan formasi pertempuran 9 surga semakin mencengangkan. Aura Raja Manusia Surgawi itu menjadi lebih mengerikan saat dia menebas lagi dengan pedang besarnya, seolah-olah dia akan membelah seluruh urat bumi menjadi dua. Tapi sekarang,
Sudah ada 3 pohon besar di sini. 2 pohon lainnya sudah hampir sepenuhnya dewasa. Ratusan akar menari-nari di udara. Pemandangan yang mengejutkan. Begitu banyak akar yang berkumpul. Kali ini, yang berkumpul bukanlah perisai, melainkan tongkat raksasa. Itu adalah batang raksasa yang sepenuhnya terbentuk oleh akar-akar yang saling terjalin. Tongkat raksasa itu menyerang pedang tempur lawan. Namun, di depan tongkat raksasa itu, hampir 50 hantu penanggulangan bencana telah terbang keluar dan bergegas menuju pedang tempur. Ledakan, ledakan, konfrontasi ketiga pun terjadi. Kali ini, suku manusia surgawi mengerahkan seluruh kekuatannya. Meskipun kekuatan matriks pertempuran 9 surga lebih kuat, ketiga pohon itu tetap berhasil memblokir serangan matriks pertempuran 9 surga. Bahkan lebih mudah daripada 2 kali sebelumnya. Lagi pula, ketiga pohon itu telah dewasa dan sangat kuat. Brengsek, menjijikkan. Para pembudidaya suku manusia surgawi meraung marah dan geram. Akhirnya, dia memerintahkan mereka untuk mundur. Dia sudah membakar kekuatan surganya, tetapi dia masih tidak bisa menembus pertahanan 3 pohon itu. Tidak perlu melanjutkan serangan. Jika dia terus membakar kekuatan surganya, efek sampingnya akan parah. 9 matriks pertempuran surga bergerak mundur dan menjauh dari jangkauan serangan pohon raksasa. Mereka membubarkan 9 matriks pertempuran surga, dan sosok Raja suku manusia surgawi menghilang di udara. Apa yang kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Aku benar-benar tidak menyangka anak itu punya begitu banyak biji hitam. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia mendapatkannya. Ye Chu Haohan berkata dengan nada yang sangat tidak senang. Ketiga pohon raksasa itu tidak bisa dihancurkan. Masalah utamanya adalah bahwa formasi pertempuran 9 surga yang telah kita buat masih belum beroperasi dengan sangat lancar dan tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan formasi pertempuran 9 surga. Saya sarankan agar kita meluangkan waktu untuk membiarkan semua orang membiasakan diri dengan formasi pertempuran 9 surga dan berlatih beberapa kali lagi. Dengan cara ini, ketika formasi pertempuran 9 surga dapat beroperasi dengan bebas, kekuatannya akan meningkat pesat dan kita pasti akan dapat menghancurkan pertahanan ketiga pohon raksasa itu. Salah satu elit manusia surgawi menyarankan. Saya setuju. Saya juga setuju. Yang lainnya semua mengangguk setuju. Setelah itu, mereka mulai berlatih formasi pertempuran mereka. Mereka tidak bermaksud menghindari Lu Ming. Mereka berlatih tidak jauh dan sengaja ingin Lu Ming melihat mereka. Jika demikian, itu akan menciptakan tekanan psikologis yang besar pada Lu Ming dan dia tidak akan bisa memurnikan pil dengan tenang. Sua-sua-sua. 360 ahli kaisar dewa tingkat 9 melintas di langit dan melangkah ke posisi khusus. Aura mereka mendidih dan tampaknya ada benang khusus yang menghubungkan 360 ahli kaisar dewa tingkat 9 bersama-sama. Suatu sosok besar terbentuk dan terus mengayunkan pedangnya. Setelah berlatih selama beberapa jam, formasi pertempuran bubar lagi. Setelah semua orang beristirahat sejenak, mereka melanjutkan latihan. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Saat suku manusia surgawi terus melatih formasi pertempuran mereka, kerja sama mereka menjadi semakin diam-diam, dan kekuatan formasi pertempuran mereka juga meningkat pesat. Kalau begini terus, saat formasi pertempuran mencapai puncaknya, ia benar-benar bisa menembus pertahanan ketiga pohon. Di langit yang jauh, Ye Chu Haohan dan beberapa jenius teratas lainnya menatap ke arah Lu Ming dengan tatapan dingin. Mereka sepertinya memberitahu Lu Ming untuk menunggu dan melihat. Tidak lama lagi mereka akan bisa membunuhnya. Orang-orang ini benar-benar tidak ada habisnya. Aku hanya bisa membuatmu putus asa. Wajah Lu Ming sedikit muram. Kemudian, benih hitam lain muncul di tangannya. Dia memiliki total 4 biji hitam, dan sekarang, dia telah mengeluarkan yang keempat. Dengan lambaian tangannya, benih hitam itu terbang keluar dan mendarat di tanah. Kemudian, benih itu mulai tumbuh liar. Di kejauhan, para kultivator suku manusia surgawi yang tengah berlatih formasi pertempuran 9 surga berhenti dan menatap ke arah Lu Ming dengan mata terbelalak. Anggota suku manusia surgawi lainnya yang tidak berpartisipasi dalam latihan matriks pertempuran 9 surga, seperti Ye Chu Haohan, juga tercengang.
Mata mereka terbuka lebar saat mereka menatap ke arah Luming. Kemarahan, kebingungan, keengganan, dan emosi lainnya muncul di mata mereka. Ah, sial. Akhirnya, Ye Chu Haohan tidak tahan lagi. Ia meraung ke langit, dan rambut emasnya berkibar tertiup angin. Ia tampak gila dan tak berdaya. Dia benar-benar menjadi gila. Dia telah disiksa oleh Luming. Setiap kali dia hendak membunuh Luming, Luming secara pribadi akan menghancurkan harapan ini dalam sekejap mata. Itu sungguh terlalu tidak nyaman dan suram. Mu Yun, jika kamu punya nyali, jangan mengandalkan pohon itu. Bertarunglah dengan kekuatanmu sendiri. Kemampuan macam apa yang mengandalkan benda-benda eksternal? Ye Chu meraung. Jika mengandalkan objek eksternal tidak dianggap kemampuan, maka menggunakan angka untuk mengalahkan angka dan menggunakan formasi pertempuran untuk menekanku dianggap kemampuan. Jika kau ingin bertarung dengan kekuatan tempurmu yang sebenarnya, tentu, ayo, mari kita bertarung 1 lawan 1. Luming berkata dengan acuh tak acuh, penuh sarkasme. Ye Chu Haohan menutup mulutnya. Wajahnya memerah, tetapi dia tidak berani menerima tantangan itu. Sebelumnya, seorang paragon yang sekuat dia dibunuh oleh Luming dalam satu gerakan. Beraninya dia naik. Kecuali jika kultivasinya berhasil menembus alam Dewa Kaisar tingkat 9, sangat disayangkan bahwa dia masih memiliki sedikit kekurangan dan tidak memiliki cukup pil yang dapat menghancurkan. Kamu hanya sampah. Kalau kamu tidak berani menerima tantangan, lebih baik diam saja. Luming memarahi. Ah! Ye Chu Haohan meraung marah, dia begitu marah hingga hampir muntah darah. Para kultivator suku manusia surgawi lainnya juga tidak dalam suasana hati yang baik. Mereka melotot ke arah Luming seolah-olah mereka akan mengulitinya hidup-hidup. Ekspresi Luming tenang. Dalam waktu yang singkat, pohon keempat telah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Total ada 4 pohon besar yang berdiri di urat bumi bagaikan 4 penjaga yang agung. Para pembudidaya suku manusia surgawi merasakan sakit kepala. Kekuatan pertahanan 3 pohon sudah sangat mengerikan, tetapi jika ditambah 1 pohon lagi, bahkan jika mereka melatih formasi pertempuran 9 surga dengan sempurna, mereka mungkin tidak akan mampu menembus pertahanan 4 pohon. Yang terpenting, dia tidak tahu apakah Luming memiliki benih hitam lagi. Tampaknya ada persediaan biji hitam yang tak ada habisnya di tangan Luming. Mereka sangat lelah. Pada akhirnya, suku manusia surgawi memutuskan untuk mundur setelah berdiskusi singkat. Tentu saja, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Sebaliknya, mereka akan memikirkan ide-ide lain. Itu karena, selama 20 tahun terakhir, penghalang ruang antara istana bintang yang berbeda akan semakin melemah. Beberapa eksistensi yang kuat bahkan dapat melintasi istana bintang di kemudian hari dan melakukan perjalanan di antara istana bintang yang berbeda untuk memperoleh peluang. Mereka menunggu penghalang antara istana bintang melemah. Kemudian, mereka akan mencari anggota suku manusia surgawi di istana bintang lainnya untuk menghadapi Luming. Setelah suku manusia surgawi pergi, Luming dan Yeling kembali ke urat bumi untuk meneruskan penyempurnaan pil terpencil. Irama Luming kembali normal. Ia menyempurnakan pil terpencil itu sambil memahami berbagai teknik rahasia. Dalam sekejap mata, 10 tahun lagi telah berlalu. Dalam waktu 10 tahun, Luming telah memperoleh 2 miliar pil desolate. Ditambah dengan sisa 200 juta dari sebelumnya dan 200 juta dari The Prodigy dari suku manusia surgawi, ia sekarang memiliki 2,4 miliar pil desolate. Kaisar Naga Abadi Chapter 4363 Bahasa Indonesia. Bab 4363, Orang-orang dari Seberang Istana Bintang. Namun, Luming masih berutang 500 juta pil desolate kepada Yeling. Setelah mengembalikan 500 juta pil desolate kepada Yeling, Luming masih memiliki 1,9 miliar pil desolate. Akan tetapi, dia telah mengumpulkan cukup banyak pil purba untuk terobosan Yeling. Dia mulai memurnikan pil terpencil dan membuat terobosan. Asal dia punya cukup pil purba, menerobos bukanlah masalah sama sekali. Setelah lebih dari 10 hari, Yeling telah menghabiskan lebih dari 2 miliar pil terpencil, dan kultivasinya telah berhasil memasuki alam Kaisar Dewa tingkat 9.
Yeling, yang telah mencapai alam kaisar surgawi tingkat ke-9, memiliki peningkatan besar dalam kekuatan tempurnya. Dia tidak lebih lemah dari Lu Ming saat ini dan sudah dapat disebut sebagai alam kaisar surgawi teratas. Lu Ming, aku akan memberimu semua pil desolate yang akan kupadatkan selanjutnya. Aku harap kau dapat segera menembus alam kaisar surgawi tingkat ke-9 dan menjadi alam kaisar surgawi yang tak terkalahkan. Yeling berkata pada Lu Ming. Terima kasih banyak. Lu Ming mengangguk dan tidak menolak. Pil yang sunyi itu terlalu penting baginya. Selama dia berhasil menembus alam kaisar surgawi tingkat 9, dia akan hampir tak terkalahkan di alam kaisar surgawi. Itu sangat penting untuk pertarungan memperebutkan benih asal di kemudian hari. Dia benar-benar membutuhkan pil yang sunyi itu. Dia mengerti bahwa meskipun Yeling telah mencapai alam kaisar surgawi tingkat ke-9, pil yang sunyi itu masih akan sangat berguna baginya. Namun, untuk memperkuat lubang hitam di dantiannya, untuk memperkuat kendalinya atas lubang hitam, dan untuk meningkatkan kekuatan tubuh surgawinya. Oleh karena itu, perbuatannya itu merupakan suatu kebaikan yang besar dan dia akan mengingatnya dalam hatinya. Jika ada kesempatan, dia akan memberi Yeling lebih banyak sebagai balasannya. Namun, sekarang bukan saatnya untuk bersikap sopan. Yeling tidak banyak bicara. Dia kembali ke tempat dia tadi dan melanjutkan pembuatan pil. Masih ada 10 tahun lagi, bahkan jika kita menambahkan Yeling, sudah terlambat. Kita harus memikirkan cara lain. Lu Ming bergumam. Saat ini ia memiliki 1,9 miliar pil desolate. Ia masih membutuhkan 10,1 miliar lagi dari 12 miliar yang dibutuhkan untuk mencapai terobosan. Dalam 10 tahun berikutnya, bahkan jika mereka berhasil melukai Yeling, mereka tidak akan mampu mengumpulkan 10,1 miliar. Saya akan jalan-jalan sebentar lagi dan melihat apakah saya bisa mendapatkan lebih banyak tungku pil. Lu Ming merenung. Targetnya tentu saja suku manusia surgawi. Dia ingin melihat apakah dia bisa menyelinap ke mereka dan mencuri beberapa tungku pil. Akan lebih baik jika dia bisa mencuri beberapa pil purba. Lu Ming masih memiliki puluhan jurus rahasia biasa yang belum ia pahami. Ia berencana untuk jalan-jalan setelah ia memahami semua jurus rahasia itu. Dan EBSP, pada saat ini, kekosongan di wilayah inti tiba-tiba terpelintir, dan setelah beberapa kilatan, sekelompok orang muncul. Jumlah mereka tidak banyak, hanya 13. Mereka semua berasal dari suku manusia surgawi. Pemimpinnya adalah manusia surgawi muda, sedangkan 12 sisanya masih dalam masa kemasan. Aura mereka sangat mengejutkan. Mereka seperti gunung berapi yang belum meletus dan mengandung energi yang mengerikan. Apakah ini istana bintang yang perkasa? Aku ingin tahu tempat menakjubkan apa yang muncul di istana bintang yang perkasa. Kalian, pergi dan selidiki. Jika kalian menemukan sesuatu, kembalilah dan laporkan padaku. Kata pemuda dari suku manusia surgawi. Ya. Ke-12 pria kekar itu menerima perintah itu dan segera pergi. Pemuda dari suku manusia surgawi menunggu di mana dia berada. Dia tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum ke-12 dari mereka kembali. Kudengar ada daerah tersembunyi di utara tempat ini. Daerah itu mengandung urat tanah bermutu tinggi dan sangat kaya akan ki kehancuran. Salah satu pria itu berkata, sebenarnya ada area tersembunyi. Menarik, mari kita lihat. Kata pemuda dari suku manusia surgawi. Pemuda dari suku manusia surgawi menuntun 12 pemuda itu menuju ke daerah tersembunyi. Di area tersembunyi, di atas urat tanah bermutu tinggi. Vena bumi tingkat tinggi ini memiliki ki kehancuran yang sangat padat. Itu adalah yang kedua setelah yang ditempati Lu Ming di area tersembunyi. Diperkirakan seluruh ki kehancuran telah terkondensasi menjadi pil kehancuran, dan jumlahnya tidak kurang dari 5 miliar. Tempat ini ditempati oleh 2 kelompok kultivator manusia surgawi, dan masing-masing dari mereka dipimpin oleh seorang jenius teratas yang tidak lebih lemah dari Ye Chu Hao Han. Para kultivator suku manusia surgawi muda dari istana bintang lainnya tiba di urat bumi bersama 12 kultivator suku manusia surgawi yang berbadan kekar. Pemuda dari suku manusia surgawi itu menatap urat bumi yang dipenuhi ki kehancuran, matanya bersinar dengan keserakahan. Hahaha,
Ternyata ada urat bumi dengan Ki Purba yang begitu padat. Urat bumi ini milikku. Pemuda manusia surgawi, Ye Lui Ge, berkata. Mereka tidak berhenti, langsung menyerang ke arah Earth Pulse ini. Siapa di sana? Berhenti. Ini adalah wilayah suku manusia surgawi. Apakah kamu memakan jantung beruang dan empedu macan tutul? Teriakan dingin bergema saat lebih dari selusin sosok terbang ke langit, tiba di depan Ye Lui Ge dan yang lainnya. Mereka lebih dari selusin pusat kekuatan suku manusia surgawi. Namun, ketika para ahli manusia surgawi ini melihat Ye Lui Ge, ekspresi mereka berubah drastis. Tuan muda kamu Lui, kenapa kau datang ke istana bintang yang perkasa di surga? Para pembudidaya suku manusia surgawi ini semua terkejut, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat, seolah-olah mereka sangat takut kepada Ye Lui Ge. Mengapa aku tidak bisa berada di sini? Penghalang antara istana bintang semakin melemah, jadi aku secara alami melewati penghalang untuk datang ke sini. Bawahan siapakah kalian? Katakan pada tuanmu untuk keluar dan katakan, aku menginginkan urat bumi ini. Ye Lui Ge berkata dengan acuh tak acuh, suaranya menyebar jauh dan luas. Para pembudidaya suku manusia surgawi tampak gelisah. Saudara Ye Lui, bukankah kamu terlalu sombong? Kamu ingin menduduki urat nadi bumi kami begitu kamu tiba. Benar sekali, kau bertindak terlalu jauh. Dua suara muda terdengar. Kemudian, sekelompok orang terbang keluar dari dua posisi berbeda di urat bumi. Dua orang kesayangan surga yang baru saja berbicara adalah dua orang pemimpin. Bakat dan kekuatan tempur mereka tidak lebih lemah dari Ye Chu Hao Han. Kedua kelompok orang itu jumlahnya mencapai lebih dari 200 orang, sehingga menimbulkan keributan besar. Namun ekspresi Ye Lui Ge tenang, seolah-olah dia tidak melihatnya, dia berkata dengan acuh tak acuh, di kota abadi tertinggi, tidak ada yang namanya bertindak terlalu jauh atau bersikap sombong. Yang ada hanyalah kekuatan. Semuanya ditentukan oleh kekuatan. Apakah kalian semua ingin melawanku? Suara Ye Lui Ge jatuh, dan aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Kultivasimu telah mencapai alam dewa kaisar tingkat ke-9. Dua ekspresi kesayangan surga berubah. Mereka tahu kekuatan Ye Lui Ge, dia memiliki kekuatan tempur 10 bintang. Mereka memiliki kecakapan pertempuran bintang 9 dan dianggap sebagai favorit surga di antara suku manusia surgawi. Tetapi Ye Lui Ge lebih kuat dari mereka, dia memiliki kekuatan tempur 10 bintang. 10 bintang kecakapan tempur sangat langka bahkan di antara semua kesayangan surga dari suku manusia surgawi. Ia adalah salah satu dari sedikit orang di puncak piramida. Terlebih lagi, dia telah mencapai alam dewa kaisar tingkat ke-9 dan kekuatan bertarungnya pasti sangat mengerikan. Di hadapannya, seorang kaisar dewa tingkat 9 biasa bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Keunggulan jumlah sama sekali tidak berguna di hadapan Ye Lui Ge. Terlebih lagi, mereka tidak dapat menggunakan formasi pertempuran 9 surga untuk berhadapan dengan Ye Lui Ge, karena Ye Lui Ge sangat ahli dalam formasi pertempuran 9 surga, dia mengetahui semua kekuatan, kelemahan, dan metode pengoperasiannya seperti punggung tangannya. Formasi pertempuran 9 surga tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Ye Lui Ge. Mereka tidak punya cara untuk menghadapi Ye Lui Ge. Sebaiknya kau mengambil inisiatif untuk pergi dan melepaskan urat bumi ini, agar tidak merusak hubungan kita. Ye Lui Ge berkata dengan acuh tak acuh. Dua lainnya ingin mengutuk. Dia hendak menempati urat bumi mereka, namun dia masih mengatakan tidak akan merusak hubungan mereka. Tak tahu malu. Saudara Ye Lui, bukankah kamu menginginkan urat tanah? Sebenarnya, ada urat tanah dengan kualitas yang lebih tinggi di sini. Salah satu favorit surga memutar matanya. Kaisar Naga Abadi Chapter 4364 Bahasa Indonesia. Bab 4364, Bab 4364 menggeser bencana ke timur. Mata yang lain pun berbinar. Mereka mengerti apa maksud kesayangan surga ini. Membunuh dengan pisau pinjaman, untuk mengalihkan bencana. Ada urat tanah yang lebih tinggi lagi. Jangan harap kau bisa berbohong padaku. Kata Ye Lui Ge dengan mata berbinar. Benar atau tidak,
kau akan tahu setelah melihatnya. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Biar ku beritahu, jumlah total Ki Purba di urat bumi itu setidaknya 2 kali lipat dari yang ini. Selain itu, kamu akan sangat tertarik pada orang yang menempati urat bumi itu. Dia adalah Mu Yun. Salah satu elit berkata, apa, penggembala awan? Mendengar nama Mu Yun, mata Ye Luige bersinar dengan cahaya yang mengejutkan, itu adalah api keserakahan. Benarkah yang kalian katakan? Apakah itu benar-benar penggembala awan? Ye Luige bertanya lagi, bahkan nafasnya pun menjadi tergesa-gesa. Dia sangat bersemangat. Itu sebenarnya Mu Yun. Selama dia membunuh Mu Yun, dia akan dianugerahi gelar Putra Langit. Sekalipun ia memiliki 10 bintang kecakapan bertempur, ia tetap tidak memenuhi syarat untuk menjadi putra surga. Hal ini karena putra-putri surga sudah mempunyai sekurang-kurangnya 11 bintang kecakapan bertempur, dan ia masih selangkah lagi. Meskipun hanya selangkah lagi, itu tetap merupakan perbedaan yang besar. Mungkin dia tidak akan pernah bisa melewati langkah ini dan menjadi putra surga. Namun, selama dia membunuh Lu Ming, dia akan segera berhasil. Itu benar sekali. Yang lainnya mengangguk. Penggembala awan. Keserakahan di mata Ye Luige menjadi lebih kuat, tetapi dia dengan cepat menekannya. Dia memikirkan suatu masalah. Tatapan mata dingin Ye Luige menyapu ke arah yang lain, dan berkata, Mu Yun ada di sini. Apakah kamu tidak akan membunuhnya? Dia tidak percaya bahwa siapapun dapat menahan godaan menjadi putra atau putri surga. Kami pergi, tetapi kami tidak dapat membunuhnya. Mu Yun mengendalikan pohon aneh, dan kekuatannya sangat mengerikan. Salah satu favorit surga dijelaskan. Pohon besar. Hehe, menurutku, kalian semua terlalu tidak berguna. Pergilah, pimpin jalan. Mu Yun milikku. Ye Luige berkata dengan nada memerintah. Kedua kesayangan surga itu sangat tidak senang, tetapi mereka tidak menunjukkannya. Lebih baik kau saja yang menangani Mu Yun. Lebih baik kalian berdua terluka parah. Aku akan membiarkan kalian anjing saling menggigit. Kedua jenius dari suku manusia surgawi itu berpikir dengan tidak senang. Tentu saja, mereka tidak akan menolak. Mereka memimpin jalan dan menuju ke urat bumi tempat Lu Ming berada. Tak lama kemudian, garis Feng Shui tempat Lu Ming berada muncul di depan mata mereka. Menatap urat bumi yang luas itu, tatapan mata Ye Luige pun makin membara. Tatapannya setajam kilat. Tatapannya menembus lapisan ruang dan mendarat tepat pada Lu Ming. Penggembala awan. Ketika melihat Lu Ming, mata Ye Luige berkobar penuh gairah, bagaikan 2 bola api. Di atas urat bumi, Lu Ming secara alami memperhatikan Ye Luige. Kalian datang lagi. Aku tidak pergi mencari kalian, tetapi kalian datang sendiri. Ada kilatan permusuhan di mata Lu Ming. Mu Yun, keluarlah dan hadapi kematianmu. Ye Luige melangkah keluar, mendekati urat bumi. Mau membunuhku? Ayo, aku tunggu di sini. Suara Lu Ming terdengar dari jauh. Jangan berpikir kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan hanya karena kau punya beberapa pohon besar. Jika yang lain tidak bisa membunuhmu, maka mereka hanyalah sampah. Di hadapanku, kau tidak boleh bersikap sombong. Ye Luige berteriak dingin dan meningkatkan kecepatannya, menyerang ke arah Lu Ming. Tuan muda Ye Luige, tunggu sebentar, biarkan kami membersihkan jalan untuk Anda. Kami pergi dulu, Tuan muda Ye Lui tidak perlu mengambil risiko. Kedua belas lelaki kekar yang dibawa Ye Luige segera memanggil dan mengejar mereka. Ye Luige mengangguk, dia tidak memaksakan diri dan membiarkan kedua belas orang kuat itu pergi terlebih dahulu, dia mengikuti dari jauh di belakang. Sayang sekali. Lu Ming mendesah. Dia semula mengira bahwa saat Ye Luige menyerbu, dia akan menguasai 4 pohon dan berhadapan dengan Ye Luige. Dia sudah bisa tahu bahwa identitas Ye Luige jelas bukan orang biasa. Orang seperti itu pasti punya banyak tungku pil. Jika dia bisa menyingkirkan Ye Luige, kecepatan dia meramu pil yang sunyi itu akan meningkat pesat. Sayangnya, Ye Luige sedikit lebih berhati-hati. Tunggu sebentar. Sepertinya ada ketidakharmonisan antara suku manusia surgawi. Kalau begitu,
Aku akan menunjukkan kelemahanku dulu. Hati Lu Ming tergerak. Dia sudah memikirkan sebuah ide. Sua. Kedua belas bawahan Yeluge berkumpul dan menyerang Lu Ming. Kedua belas orang ini semuanya adalah Dewa Kaisar tingkat 9. Selain itu, mereka semua adalah eksistensi yang sangat kuat dengan kekuatan pertempuran bintang 6. Jika kekuatan tempur seseorang belum mencapai level tertentu, akan sulit untuk menembus penghalang antara Istana Bintang. Kedua belas orang ini mampu menembus penghalang dan mengikuti Yeluige ke Istana Bintang kekuatan surgawi. Dapat dilihat bahwa kekuatan tempur mereka tidak lemah. Membunuh, hancurkan, Lu Ming berteriak pelan. Tanah bergetar dan akar-akar yang lebat keluar, menyapu ke arah 12 pria kuat itu. Keempat pohon besar semuanya diaktifkan oleh Lu Ming. Hampir 400 akar menyapu ke arah 12 pembudidaya manusia surgawi yang kuat pada saat yang sama. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Siapkan formasi. Kedua belas pria kekar membentuk formasi pertempuran 9 surga dan membentuk pedang pertempuran besar. Pedang tempur itu terbelah menjadi ratusan cahaya pedang dan menebas akar-akarnya. Meskipun 12 orang kuat dari suku manusia surgawi ini jumlahnya sedikit, mereka semua merupakan elit dengan kecakapan pertempuran bintang 6, dan beberapa dari mereka bahkan memiliki kecakapan pertempuran bintang 7. Kekuatan formasi pertempuran 9 surga yang dibentuk oleh 12 orang juga sangat mengejutkan. Ledakan. Dengan serangkaian ledakan, akarnya terputus oleh cahaya pedang. Membunuh. 12 orang kuat dari suku manusia surgawi berteriak dengan marah dan bergegas menuju Lu Ming. Cahaya pedang yang menyilaukan menebas ke arah Lu Ming, mencoba membunuhnya dalam satu gerakan. Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Ia meraung dan puluhan hantu penanggulangan bencana menyerbu ke arah 12 orang kuat itu. Mereka bertabrakan dengan cahaya pedang yang telah mereka padatkan dan baru kemudian mereka berhasil menghalangi cahaya pedang dari suku manusia surgawi. Sedikit kekuatan ini tidak lebih dari ini. Yeluige mencibir. Para pembudidaya suku manusia surgawi lainnya merasa bingung. Tidak, mengapa kekuatan keempat pohon ini melemah? Petik 2. Saat kami pertama kali menyerang, kekuatan pohon-pohon ini jauh lebih kuat dari ini. Dua kesayangan surga lainnya yang menjadi pemimpin punya banyak pikiran. Lalu mereka berpikir, apakah Lu Ming sengaja menunjukkan kelemahannya? Haruskah dia mengingatkan kamu Luige? Kedua pemimpin suku manusia surgawi itu saling berpandangan dan memilih diam. Persaingan antara suku manusia surgawi juga sangat ketat. Bakat Yeluige lebih tinggi dari mereka, dan dia menekan mereka dalam segala hal. Dia juga menerima lebih banyak sumber daya daripada mereka. Jika mereka dapat menyingkirkan Yeluige dengan bantuan Lu Ming, bukankah persaingan mereka akan berkurang? Mereka tidak memikirkan apakah itu akan membantu Lu Ming. Ada banyak ahli di suku manusia surgawi. Di istana surgawi, ada 9 putra dan putri surgawi. Mereka tidak dapat membunuh Lu Ming, tetapi orang lain akan melakukannya. Jika mereka dapat menyingkirkan Yeluige dengan bantuan Lu Ming, mengapa tidak? Karena itu mereka memilih untuk tetap diam. Kedua pemimpin itu tidak mengatakan apa-apa, jadi bawahan mereka tentu saja tidak mengatakan apa-apa pula. Kaisar Naga Abadi Chapter 4365 Bahasa Indonesia. Bab 4365, Membunuh 10 bintang kecakapan pertempuran. Kalian hentikan pohon-pohon ini. Aku akan membunuh penggembala awan. Yeluige memerintahkan 12 orang kuat. Jangan khawatir, Tuan Muda. Serahkan keempat pohon ini pada kami. Kami pasti akan menghentikan pohon-pohon ini. Kedua belas pria itu menjawab dengan percaya diri. Mereka merasa telah mengetahui kekuatan keempat pohon besar melalui pertukaran tadi. Sua. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga dan mengaktifkan formasi pertempuran 9 surga. Cahaya pedang yang cemerlang meledak dan menebas puluhan hantu penanggulang bencana dan ratusan akar. Dan Yeluige sudah memulai gerakannya. Dia melangkah maju dan seolah-olah telah berteleportasi. Dia menerkam Lu Ming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sangat kuat. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Saat Yeluige bergerak, dia merasakan tekanan yang sangat besar.
Dia punya firasat bahwa dia bukan tandingan GE dalam konfrontasi langsung. Akan tetapi, dia tidak berniat melakukannya sendiri. Dia berdiri di sana dengan tenang, menunggu Ye Luige mendekat. Dalam sekejap, Ye Luige hampir mengenai Lu Ming. Tubuhnya diselimuti oleh lapisan energi yang mengerikan. Inilah kekuatan penghancur langit. Sekarang, bunuh. Serang. Lu Ming berteriak dan memerintahkan keempat pohon besar untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Huhuhu. Akar pohon besar itu tiba-tiba menari liar, dan kekuatannya meningkat tajam. Dengan sekali tebasan, mereka menghancurkan cahaya pedang yang dipadatkan oleh 12 orang kuat itu. Pada saat yang sama, lebih dari 10 akar tumbuh dari tanah di bawah kaki Lu Ming. Mereka seperti selusin ular panjang, merayap ke arah Ye Luige. Aura mengerikan itu membuat ekspresi Ye Luige berubah drastis, menjadi sangat tidak sedap dipandang, karena 10 akar itu memberinya bahaya yang mematikan. Memusnahkan. Ye Luige meraung, dia menyerang dengan kedua telapak tangannya, beberapa jejak telapak tangan berwarna abu-abu melesat ke arah belasan akar. Jejak telapak tangan berwarna abu-abu itu sepenuhnya terbentuk oleh kekuatan penghancur langit dan bertabrakan dengan akarnya. Dalam sekejap, langit dan bumi berguncang hebat, dan kekuatannya menyapu ke segala arah. Namun beberapa jejak telapak tangan berikutnya dihancurkan oleh puluhan akar, mereka tidak berhenti, mereka terus menyerang Ye Luige. Menjijikkan. Ye Luige berteriak dengan marah, dia tidak mau repot-repot membunuh Lu Ming saat dia mundur dengan cepat. Dia sudah mengerti bahwa Lu Ming sedang menunjukkan kelemahannya untuk menariknya lebih dekat. Kekuatan keempat pohon besar itu lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Karena dia tidak bisa membunuh Lu Ming, dia hanya bisa mundur. Namun, bagaimana mungkin Lu Ming membiarkannya mundur? Sebagian akar yang tadi bertarung dengan 12 lelaki kekar itu sudah menyerbu. Seberapa keras pun ke-12 pria itu mencoba, mereka tidak dapat menghentikan akarnya. Sedikitnya ada 100 akar yang melingkar ke arah Ye Luige. Ye Luige dikepung dari segala arah, akar-akar lebat bergerak ke arahnya. Ah! Ye Luige melolong, telapak tangannya telah berubah sepenuhnya menjadi abu-abu, seperti logam abu-abu. Serangan terkuatnya adalah teknik telapak tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia terus-menerus memukul dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, puluhan telapak tangan melesat keluar. Setiap telapak tangan sebesar gunung kecil dan menghalangi tubuhnya dari segala arah. Akar pohon itu mencambuk telapak tangan, menyebabkan suara gemuruh yang hebat. Jejak telapak tangan itu bergetar dan hancur satu demi satu. Suara mendesing. Akhirnya salah satu akarnya berhasil menembus segel telapak tangan dan mencambuk ke arah Ye Luige. Ye Luige terkena pukulan, tubuhnya hampir terbelah menjadi dua, dia memuntahkan darah dan wajahnya pucat. Kalian semua, mengapa kalian tidak menyelamatkan Tuan Muda Ye Lui? Jika kalian berani meninggalkanku, aku akan menuntut kalian saat kita keluar. Salah satu dari 12 pria itu berteriak dengan marah kepada dua kelompok lainnya. Lakukan gerakanmu. Kedua jenius itu pun memberi perintah. Memang, suku manusia surgawi menghadapi musuh bersama. Jika mereka hanya melihat Ye Luige terbunuh tanpa melakukan apapun, mereka juga akan dihukum jika berita itu tersebar. Dua kelompok orang lainnya melancarkan gerakan. Ratusan serangan dilancarkan ke akar-akarnya. Namun, sudah terlambat. Ada 4 pohon besar, hampir 400 akar total, dan hampir 50 hantu penanggulangan bencana. Selama sebagian dari mereka menghalangi serangan orang-orang ini, serangan terhadap Ye Luige tidak berhenti, dan tidak pula melemah. Tidak peduli seberapa kuat Ye Luige, dia hanya satu orang, dia tidak bisa bertahan melawan badai serangan dari ratusan akar. Dia mengerahkan segenap tenaganya, tetapi dia hanya mampu bertahan beberapa saat tarikan napas. Beberapa saat kemudian, serangannya patah, belasan akar menyerang Ye Luige. Ye Luige mengeluarkan raungan yang tidak dapat didamaikan, dia mencoba untuk bertahan namun sia-sia, dia disambar oleh lebih dari 10 akar, tubuhnya meledak dan dagingnya dimakan oleh akar-akar itu. Hanya cincin penyimpanan yang ada di tangan Lu Ming. Ah! Sialan! Mu Yun,
Kamu berani membunuh Tuan Muda Yelui. Nasibmu akan sangat tragis. Kau sudah mati. Keluargamu dan teman-temanmu semuanya sudah mati. Kedua belas pria itu meraung seolah-olah mereka sudah gila. Menurutku, kalianlah orang-orang yang akan mati. Lu Ming berkata dengan dingin. Dalam sekejap, ratusan akar dan puluhan hantu penangkal bencana menyerbu ke arah 12 pria kuat itu. Dengan suara ledakan, formasi pertempuran 9 surga yang dibentuk oleh 12 orang kuat runtuh. Kemudian, ratusan akar menyerang pada saat yang sama. 12 orang kuat terbunuh sebelum mereka sempat berteriak. Daging dan darah mereka dilahap habis. Lu Ming melangkah maju seperti sambaran petir. Ia melesat melintasi langit dan meraih cincin penyimpanan ke-12 orang kuat itu. Mundur, mundur. Dua kelompok orang lainnya dengan cepat mundur dan kemudian menghilang tanpa jejak. Setelah pertempuran sengit, Lu Ming memiliki 13 cincin penyimpanan di tangannya. Mari kita lihat hasil panennya. Lu Ming dengan cepat menghitungnya. Pada akhirnya, ia menemukan hampir 300 kuali alkimia di 13 cincin penyimpanan. Ini adalah panen yang sangat mengejutkan. Lu Ming sangat gembira. Dengan 300 kuali alkimia, ia akan mampu memproduksi setidaknya 100 juta pil purba setiap tahun. Ini berarti bahwa produksi tahunan Lu Ming akan mencapai 300 juta atau lebih. Dia selangkah lebih dekat ke tujuannya. Masih lebih menguntungkan untuk memburu kultivator manusia surgawi. Jika jumlahnya lebih banyak, aku pasti bisa mengumpulkan semua pil primal yang aku butuhkan untuk menerobos dalam 10 tahun. Lu Ming merenung. Tetapi itu hanya sebuah pemikiran. Seorang ahli seperti Ye Lui Ge tidak mungkin terbunuh tanpa bantuan keempat pohon. Begitu dia meninggalkan tempat ini, mustahil bagi Lu Ming untuk membunuh elit suku manusia surgawi lainnya. Lu Ming mengaktifkan lebih dari 300 tungku alkimia pada saat yang sama dan mulai memurnikan pil. Beberapa hari kemudian, beberapa elit manusia surgawi dari Istana Bintang Kekuatan Surgawi berkumpul bersama dan mulai membahas cara menghadapi Lu Ming. Aku tidak bisa meninggalkan Mu Yun sendirian. Dia semakin banyak mendapatkan tungku pil. Jika ini terus berlanjut, kultivasinya akan semakin tinggi, dan dia akan semakin sulit dihadapi. Benar sekali. Penghalang antara Istana Bintang semakin melemah. Ayo kita pergi ke Istana Bintang lainnya untuk mencari bantuan. Akan lebih baik jika kita bisa menemukan putra dan putri surga untuk membunuh penggembala awan. Saya tidak keberatan. Saya setuju. Kaisar Naga Abadi Chapter 4366 Bahasa Indonesia. Bab 4366, Dua Pilihan yang Sulit. Beberapa penghalang antara Istana Bintang telah menjadi lebih lemah, dan mereka yang lebih kuat sudah dapat menerobos ruang dan memasuki Istana Bintang lainnya. Beberapa favorit surga yang lebih kuat telah mulai melintasi Istana Bintang untuk memperjuangkan keberuntungan. Istana Bintang Kekuatan Surgawi adalah Istana Bintang tempat Lu Ming dan yang lainnya berada. Beberapa jenius dari suku manusia surgawi datang ke penghalang spasial dan merobek ruang untuk mencari pembangkit tenaga listrik suku manusia surgawi lainnya. Lu Ming dan Ye Ling masih berada di urat bumi, memfokuskan seluruh upaya mereka untuk memadatkan pil terpencil itu. Beberapa bulan kemudian, Lu Ming telah memahami semua keterampilan rahasia biasa dan mengubahnya menjadi rune keterampilan rahasia yang terintegrasi ke dalam selnya. Sayangnya, kemampuan bertarungnya masih tertahan di batas 12 bintang, dan belum menembus 13 bintang. Tentu saja, itu juga karena keterampilan rahasia yang ia pahami kemudian hanya pada tingkat pemula dan jauh dari penyelesaian utama. Ada hampir 20.000 jurus rahasia biasa yang masih dalam tahap pemula. Lu Ming yakin bahwa selama ia menguasai semua jurus rahasia biasa ini, level tempurnya seharusnya dapat naik ke bintang 13. Namun, akan butuh waktu dan usaha yang lama untuk menguasai semua 20.000 keterampilan rahasia. Dia tidak punya waktu untuk mengolahnya sekarang. Dia hanya bisa memahaminya secara perlahan setelah dia meninggalkan kota abadi tertinggi. Pada saat ini, Lu Ming memutuskan untuk berjalan-jalan. Akan tetapi, sebelum Lu Ming bisa bergerak, seseorang telah tiba. Tak perlu dikatakan, itu adalah suku manusia surgawi lagi.
Lu Ming memandang ke kejauhan dan melihat sekelompok kultivator manusia surgawi mendekat. Ada sekitar selusin kultivator muda surgawi yang memimpin. Mereka semua tampan dan luar biasa. Ada pria dan wanita, dan jelas bahwa mereka luar biasa. Lebih dari 200 orang kuat dari suku manusia surgawi mengikuti di belakang mereka. Aura mereka juga sangat kuat, dan mereka semua ahli. Para pembudidaya suku manusia surgawi berdiri di kejauhan dan menatap Lu Ming dengan mata tajam. Mu Yun, keluarlah dan hadapi kematianmu. Seorang pemuda kekar dari suku manusia surgawi melangkah keluar, tatapannya luar biasa dingin. Jika kau mampu, masuklah ke sini dan mati. Lu Ming menjawab dengan keras. Tentu saja, dia tidak akan keluar. Jika kau berani membunuh saudaraku Ye Lui Ge, kau akan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Pria muda kekar itu meraung. Pria muda ini adalah saudara laki-laki Ye Lui Ge, Ye Lui Di. Banyak sekali omong kosong. Omong kosong saudaramu sama banyaknya dengan omong kosongmu, dan dia sudah mati. Jika kau mampu, masuklah dan bunuh aku. Lu Ming segera membalas. Apa kau pikir kami tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kau bersembunyi di dalam? Ye Lui Di berkata dengan dingin, lalu melambaikan tangannya, bawa orang itu keluar. Di belakangnya, beberapa kultivator manusia surgawi yang kuat keluar bersama dua orang. Pupil mata Lu Ming mengecil saat melihat mereka berdua. Dandan, Ling Yuwei. Lu Ming bergumam sambil mengerutkan kening. Benar saja, kedua orang ini adalah Ling Yuwei dan Dandan. Mereka dulunya adalah prajurit surgawi di Istana Surgawi. Sekarang, mereka diusir oleh suku manusia surgawi. Lu Ming punya firasat buruk. Dandan menangis. Ketika dia melihat Lu Ming, dia langsung berteriak, "Bagus, Mu Yun, jadi kamu di sini. Saat itu, kamu meminjam beberapa ratus ramuan dewa dariku dan kemudian menghilang tanpa jejak. Aku telah mencarimu selama ratusan tahun, tetapi aku tidak dapat menemukanmu. Sekarang, cepatlah dan kembalikan ramuan dewa itu kepadaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena berselisih denganmu." Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah para kultivator manusia surgawi sambil tersenyum dan berkata, "Tuan-tuan dari suku manusia surgawi, izinkan saya memberitahu Anda ini. Mu Yun ini adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya membantunya beberapa kali karena dia jujur. Saya tidak menyangka dia begitu tidak tahu berterima kasih. Saya akan memutuskan semua hubungan dengannya hari ini. Saya tidak mengenalnya dengan baik sebelumnya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memutuskan hubungan dengan Lu Ming. Adapun Ling Yuwei, dia menatap Lu Ming dengan penuh tanggung jawab, menggigit bibirnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jangan bicara omong kosong di sini. Kami sangat jelas tentang hubungan antara kalian berdua dan penggembala awan." Ye Lui Di mendengus dingin, memotong perkataan Dandan. Setelah itu, Ye Lui Di menatap Lu Ming dan berkata, "Mu Yun, kamu pernah tinggal di Istana Surgawi sebelumnya, jadi kamu seharusnya tahu bahwa mereka berdua dikendalikan oleh kekuatan pembatas dari baju besi Istana Surgawi. Sekarang, metode untuk mengendalikan kekuatan pembatas itu ada di tanganku." Berbicara sampai di titik ini, sebuah cakram susunan muncul di tangan Ye Lui Di, dan dia melanjutkan, "Selama aku memikirkannya, kekuatan pembatas di tubuh mereka akan meledak. Pada saat itu, tubuh dan jiwa mereka akan hancur, dan tidak akan ada yang tersisa." Ekspresi wajah Lu Ming sangat jelek. Apa yang dikhawatirkannya telah terjadi. Saat pertama kali bergabung dengan Istana Surgawi, dia terlalu dekat dengan Dandan dan Ling Yuwei. Terlebih lagi, dia dan Ling Yuwei masih merupakan pasangan suami istri secara resmi. Ini dapat dengan mudah digunakan untuk melawan Istana Surgawi. Meskipun dia telah menghancurkan kekuatan baju besi Istana Surgawi dan meninggalkan Istana Surgawi, dia selalu khawatir tentang Dandan dan Ling Yuwei. Dia takut Istana Surgawi akan berurusan dengan mereka. Seperti yang diduga, orang-orang Istana Surgawi mulai mengancamnya dengan Ling Yuwei dan Dandan. "Mu Yun, bahkan jika kau bersembunyi di dalam, bagaimana jika kau dilindungi oleh 4 pohon besar? Sekarang,
Aku akan membiarkan teman-temanmu dan tunanganmu masuk dan membunuhmu. Mari kita lihat apakah kau punya nyali untuk membunuh mereka semua, hehehe. Ye Luidi tertawa terbahak-bahak, tawanya sangat jahat. Setelah itu, tatapannya beralih ke Dandan dan Ling Yue, dan dia memarahi, sekarang, kalian berdua, pergilah dan bawa kepala Mu Yun. Aku katakan padamu, jika kau tidak membunuh Lu Ming, kau akan mati di bawah kekuatan pembatasan dan akan hancur baik tubuh maupun jiwanya. Sarang, kau terlalu hina. Jika kau mampu, pergilah dan bunuh dia sendiri. Apa kau tidak takut ditertawakan oleh dunia dengan menggunakan metode seperti itu? Akhirnya aku mengenalmu, suku manusia surgawi. Kata, hina, dibuat untukmu. Dandan berteriak, berani sekali. Ye Luidi berteriak, dan dalam sekejap, dia muncul di depan Dandan, menamparnya beberapa meter jauhnya, dan memarahi, beraninya kau menghina suku manusia surgawi. Tidakkah kau tahu bahwa ini adalah kejahatan besar yang akan mengakibatkan pemusnahan seluruh suku? Hati-hati bahwa suku kura-kura surgawi di dunia akan dimusnahkan karenamu. Cek, Dandan meraung dalam hatinya, matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang tajam saat dia melotot ke arah Ye Luidi. Siapa dia? Sejak kapan ada orang yang berani menamparnya? Dia sangat marah. Kalau saja hidupnya tidak berada di tangan pihak lain, dia pasti sudah bertindak habis-habisan. Lu Ming, apa yang harus kita lakukan? Pada saat itu, Ye Ling muncul di samping Lu Ming dan bertanya dengan lembut. Lu Ming tidak mengatakan sepatah kata pun. Wajahnya sangat muram. Sejujurnya, dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah dilema. Suku manusia surgawi telah memaksa Lu Ming dan Ling Yue untuk membunuhnya. Bisakah dia mengendalikan tindakannya terhadap Dandan dan Ling Yue? Sekalipun dia mengendalikan pohon dan tidak membunuh Dandan dan Ling Yue, dia takut suku manusia surgawi akan mengaktifkan kekuatan mantra pembatas untuk membunuh mereka. Namun, jika dia tidak melawan, dia akan dibunuh. Apa yang harus dia pilih? Di satu sisi adalah kehidupan Dandan dan Ling Yue, di sisi lain adalah kehidupannya sendiri. Tentu saja dia tidak ingin mati, tapi dia juga tidak ingin Dandan dan Ling Yue mati. Tetapi dia tidak dapat memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Kaisar Naga Abadi Chapter 4367 Bahasa Indonesia. Bab 4367, Bab 4367 Keputusan Dandan. Dia tidak punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun dia dapat menyempurnakan kekuatan pembatas dari baju zirah istana surgawi dengan bantuan kekuatan terlarang, dia tidak dapat membantu orang lain. Sekalipun dia bisa mengendalikan Dandan dan Ling Yue, dia tidak bisa membantu mereka menyempurnakannya. Aku beri kalian waktu 3 kali. Cepat serang. Kalau tidak, kalian yang akan mati. Ye Luidi berkata dengan dingin. Dia mengangkat papan susunan di tangannya dan mengirimkan gelombang energi ke dalamnya. Papan susunan itu bersinar, dan rune memenuhi udara. Tubuh Dandan dan Ling Yue sedikit gemetar, dan garis-garis rune muncul di permukaan kulit mereka. Tunggu sebentar, aku tidak bilang aku tidak akan melakukan apapun. Kenapa kamu begitu cemas? Dandan berteriak. Kalau begitu, lakukanlah, kata dia. Kami bisa membantu, tapi saya punya syarat. Dandan berteriak. Kondisi apa? Ye Luidi bertanya dengan wajah muram. Pada saat ini, orang ini masih berani bernegosiasi dengannya, yang membuatnya sangat tidak senang. Berikan aku 300 kuali berdiameter 1 meter dan 10 kuali berdiameter 3 meter, dan kita akan bunuh penggembala awan. Kata Dandan. Apa yang baru saja kau katakan? Ye Luidi berteriak, mengira dia salah dengar. Saat ini, Dandan masih menawarkan syarat seperti itu. Gila ya. Tidakkah dia tahu bahwa hidupnya ada di tangannya? Kau seharusnya mendengar dengan jelas apa yang kukatakan. Kata Dandan. Apakah menurutmu itu mungkin? Ye Luidi tertawa dingin. Kenapa tidak? Kamu harus tahu Mu Yun. Dia kejam, tidak patuh hukum, dan sangat egois. Meskipun aku berteman dengannya, jika aku membunuhnya, dia pasti akan membunuh kita tanpa ragu-ragu untuk melindungi dirinya sendiri. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk membunuhnya.
Bukankah seharusnya aku mendapat imbalan? Kata Dandan. Di kejauhan, Lu Ming kehilangan kata-kata. Omong kosong. Ye Luidi ingin mengutuk. Dandan benar-benar bicara omong kosong. Mereka telah menyelidiki Lu Ming sejak lama dan tahu bahwa dia adalah orang yang menghargai persahabatan. Dia tidak akan pernah menyerang orang-orangnya sendiri. Terutama Ling Yuwei, yang merupakan tunangan Lu Ming. Mereka yakin bahwa Lu Ming tidak akan bergerak. Itulah sebabnya mereka mengirim Dandan dan Ling Yuwei untuk membunuh Lu Ming. Kecil, cepatlah. Kau tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Ye Lui dimarahi. Kau tidak akan memberikannya padaku, kan? Jika tidak, maka aktifkan kekuatan pembatasan dan bunuh kami. Setelah membunuh kami, mari kita lihat bagaimana kau akan membunuh Cloud Herder. Kau harus tahu bahwa penghargaan atas pembunuhannya jauh lebih berharga daripada tungku pil ini. Dandan berkata sambil menyilangkan tangan, tampak seperti dia akan membunuhnya jika dia mau. Ling Yuwei pun mengangguk, seolah apapun yang dikatakannya adalah apa yang dikatakannya. Semut sialan, Ye Luidi meraung dalam hatinya, hasrat membunuh menyeruak dari tubuhnya. Yang diinginkannya hanyalah membunuh Dandan dan Ling Yuwei dengan 2 tamparan. Namun, dia tidak bisa. Dia harus mengandalkan Dandan dan Ling Yuwei untuk membunuh Lu Ming. Di atas urat bumi, Lu Ming juga sedikit bingung. Dia tidak bisa menebak tujuan Dandan. Namun, dia sangat mengenal Dandan dan tahu bahwa Dandan sangat cerdas. Pasti ada tujuan melakukan ini. Setujui permintaannya terlebih dahulu. Seorang jenius lain dari suku manusia surgawi berkata, dia adalah seorang wanita dengan rambut emas sepinggang dan sangat cantik. Ini adalah favorit surga yang tidak lebih lemah dari Ye Luidi, dan juga memiliki 10 bintang pertempuran. Di antara bakat-bakat kebanggaan surga dari generasi muda suku manusia surgawi, mereka yang memiliki 10 bintang kecakapan tempur adalah yang paling berbakat di bawah putra atau putri surga. Berikan padanya. Ye Luidi bertanya balik. Benar sekali. Kami sudah menyelidikinya dengan jelas. Meskipun Mu Yun berbakat, dia memiliki kelemahan besar, yaitu dia menghargai persahabatan. Dia pasti tidak akan membunuh kura-kura dunia dan Ling Yuwei, jadi hasil akhirnya pasti adalah kematian Mu Yun. Setelah membunuh Lu Ming, tidak perlu lagi menyimpan mereka berdua. Apa yang bisa kulakukan jika aku memberinya tungku alkimia terlebih dahulu? Bukankah akan mudah untuk mendapatkannya kembali? Kata manusia surgawi wanita itu. Tentu saja, dia menggunakan transmisi suara agar tidak terdengar oleh Dandan. Tidak buruk. Mata Ye Luidi berbinar, lalu dia menatap Dandan, aku setuju dengan syaratmu. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan, memainkannya beberapa kali, dan melemparkannya ke Dandan, sambil berkata, ada 300 tungku pil dengan diameter 1 meter dan tungku pil guru berdiameter 3 meter. Lihatlah. Dandan mengambilnya, mengamatinya dengan indera spiritualnya, lalu tersenyum. Memang ada 310 tungku alkimia di dalamnya. Dia menyimpannya di cincin penyimpanannya dan bertukar pandang dengan Ling Yuwei. Kemudian, dia menatap Lu Ming. Mu Yun, karena persahabatan kita selama bertahun-tahun, kamu harus mengorbankan nyawamu. Dengan begitu, kamu masih bisa melindungi nyawa tunanganmu. Dandan berteriak dan bergegas menuju Lu Ming. Ling Yuwei mengikutinya dari dekat, berjalan berdampingan. Namun, keduanya berhenti setelah berlari beberapa jarak. Setelah Dandan berhenti, dia terus melambaikan tangannya, dan rune yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan menghilang ke dalam kehampaan. Rune-rune ini saling bertautan membentuk sebuah formasi besar. Apa yang kau lakukan? Mengapa kau membuat formasi di sini? Mengapa kau tidak membunuh Mu Yun? Kamu dimarahi. Apa yang membuatmu begitu cemas? Apakah menurutmu penggembala awan begitu mudah dibunuh? Aku menyiapkan formasi ini untuk membunuhnya. Kata Dandan sambil meneruskan pemasangan arai. Para pembudidaya manusia surgawi hanya bisa menunggu. Lu Ming menatapnya dari jauh dan mengerutkan kening. Dia tidak dapat memahami motif Dandan, tetapi dia memiliki firasat buruk di hatinya. Setelah lebih dari 10 menit, sebuah peta formasi besar muncul di langit. Sebuah formasi besar terbentuk. Lakukan.
Dandan dan Ling Yue saling memandang, berteriak, dan mulai menyerang. Formasi di langit bersinar dan membentuk tombak panjang. Dengan bunyi, Swiss tombak panjang itu melesat di udara dengan kecepatan yang amat cepat. Namun tombak panjang itu tidak ditujukan kepada Lu Ming, melainkan kepada Ye Ludi. Ketika Dandan bergerak, Ling Yue juga bergerak. Di belakangnya, sebuah pohon menjulang tinggi muncul. Pada saat ini, pohon yang menjulang tinggi itu terbakar dan berubah menjadi kekuatan tak berujung yang melonjak ke dalam tubuh Ling Yue. Sebuah busur perang muncul di tangan Ling Yue. Dia menarik busur itu dan memasang anak panah. Sebuah anak panah mengembun dan melesat di udara dengan suara mendesing, juga terbang menuju Ye Ludi. Ling Yue telah mempertaruhkan nyawanya demi anak panah ini. Dia telah membakar kekuatan surgawinya dengan sekuat tenaga, dan kekuatannya sungguh menakjubkan. Keduanya telah mencapai alam kaisar dewa tingkat 8. Ini jauh melampaui harapan Lu Ming. Faktanya, alasan mengapa basis kultivasi Dandan dan Ling Yue dapat membuat kemajuan besar adalah berkat kultivasi suku manusia surgawi. Orang-orang dari suku manusia surgawi ingin mengendalikan mereka berdua untuk membunuh Lu Ming, jadi mereka memberi mereka sejumlah besar pil terpencil untuk meningkatkan kultivasi mereka. Tingkat kultivasi mereka terlalu rendah. Bahkan jika Lu Ming meminta mereka untuk membunuh, mereka tidak bisa. Dia telah menghabiskan banyak sumber daya untuk Dandan dan Ling Yue guna meningkatkan kultivasi mereka dengan tujuan membunuh Lu Ming. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka berdua akan mengejar mereka sebagai gantinya. Kaisar Naga Abadi Chapter 4368 Bahasa Indonesia. Bab 4368, Kemarahan Lu Ming. Kalian cari kematian. Ye Ludi meraung marah, tombak panjang telah terbentuk di telapak tangannya. Tombak panjang itu bergetar dan berubah menjadi dua bayangan tombak, berbenturan dengan serangan Dandan dan Ling Wei, dan dengan mudah menghancurkan mereka. Kultivasi Ye Ludi berada di alam kaisar dewa tingkat 9 dan dia memiliki kecakapan bertarung 10 bintang. Meskipun Dandan telah mencapai alam kaisar dewa tingkat 8 dan menggunakan kekuatan penuh mereka masih jauh dari kekuatan Ye Ludi dan tidak dapat melukainya. Mu Yun, ini dia. Pada saat itu, Dandan melambaikan tangannya dan sebuah cincin penyimpanan terbang ke arah Lu Ming seperti sambaran petir. Selanjutnya, Dandan dan lelaki lainnya berteriak keras, menyerbu ke arah Ye Ludi. Tidak bagus. Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Dia akhirnya menebak apa tujuan kedua orang itu. Mereka sama sekali tidak berencana untuk menyerang Lu Ming. Sejak awal, mereka sudah siap untuk mati. Mereka lebih baik mati daripada menyerang Lu Ming. Mereka sangat mengenal Lu Ming. Jika mereka menyerang Lu Ming, kemungkinan besar dia tidak akan membalas. Mereka pasti tidak akan membunuh Lu Ming. Satu-satunya pilihan mereka adalah mengorbankan diri mereka sendiri. Sekarang mereka berbalik menyerang Ye Ludi dan yang lainnya, nasib mereka sudah diputuskan. Berhenti, aku beri kau satu kesempatan lagi. Berhenti, atau tubuh dan jiwamu akan hancur. Ye Ludi meraung. Kalau kau bicara omong kosong, kaulah yang akan mati. Dandan berteriak dan mengendalikan susunan untuk meneruskan serangan. Di sisi lain, Ling Yue tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menarik busurnya dan menembakkan anak panah lainnya. Tercela, karena kalian mencari kematian, pergilah ke neraka. Ye Ludi meraung. Papan susunan di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia telah mengaktifkan susunan tersebut, mengaktifkan kekuatan pembatasan di tubuh Dandan dan Ling Yue. Kekuatan pembatas dari baju zirah istana surgawi menyebar ke setiap sel di tubuh mereka. Dan pada saat ini, kekuatan itu meledak keluar dari setiap sel. Gelombang energi menyebar dari tubuh mereka, seperti api yang menyala-nyala. Tubuh mereka mulai runtuh karena kekuatan itu. Sial, hentikan. Lu Ming meraung, matanya merah. Dia bergegas keluar, ingin menyelamatkannya. Namun, sudah terlambat. Kekuatan penghalang baju perang istana surgawi meledak terlalu cepat. Tubuh Dandan dan Ling Yue dengan cepat menghilang, seperti gumpalan debu yang tertiup angin. Pada saat Lu Ming keluar dari urat bumi, tubuh mereka telah hancur total. Hanya ada dua massa cahaya yang mengambang di udara.
Kedua bola cahaya ini adalah jiwa Dandan dan temannya. Namun, kekuatan penghalang baju besi istana surgawi terlalu mengerikan. Tidak hanya dapat menghancurkan tubuh, tetapi juga dapat menghancurkan jiwa. Pada saat itu, jiwa mereka terbakar seolah-olah akan hancur setiap saat. Namun, pada saat ini, rune tiba-tiba muncul dalam jiwa mereka. Rune-rune ini terjalin menjadi pola misterius yang menyelimuti kedua jiwa tersebut. Pada saat yang sama, kekosongan mulai beriak seperti air. Kekuatan ini menyelimuti jiwa keduanya. Di bawah pengaruh ganda rune dan pembentukan rune, kekuatan pembatasan ditekan, dan jiwa keduanya berhenti hancur. Namun, meskipun jiwa mereka telah berhenti hancur, mata mereka tertutup, dan tidak ada gerakan sama sekali. Tidak ada pula tanda-tanda kehidupan. Jantung Luming terus berdebar kencang. Pada saat yang sama, ia memacu kecepatannya hingga kecepatan maksimum dan bergegas menuju jiwa Dandan dan Ling Yue, mencoba melindungi jiwa mereka. Ye Luidi dan para kultivator suku manusia surgawi lainnya tercengang pada awalnya. Di mata mereka, selama mereka mengaktifkan kekuatan formasi, mereka akan mati. Baik tubuh maupun jiwa mereka tidak akan tertinggal. Namun, jiwa mereka tampaknya dilindungi oleh dua kekuatan. Apa yang sedang terjadi? Namun, mereka cepat bereaksi. Tak peduli kekuatan macam apa yang kau miliki, kau akan hancur hari ini. Kau tak akan bisa meninggalkan jejak sedikit pun. Ye Luidi berkata dengan dingin, dia melangkah maju dan menyerang jiwa Dandan dan Ling Yue. Energi yang dahsyat meledak, ingin menghancurkan jiwa mereka sepenuhnya. Enyah, Luming meraung, matanya melotot saat ia melakukan gerakan menghancurkan langit. Tubuhnya berubah menjadi sinar tombak, menusuk ke arah Ye Luidi. Penggembala awan, mata Ye Luidi menyala dengan api yang membara. Dia segera meninggalkan jiwa Dandan dan orang lainnya dan berbalik ke arah Luming. Targetnya selalu Luming. Sekarang Luming telah meninggalkan garis lay atas kemauannya sendiri dan tidak lagi berada di bawah perlindungannya, bagaimana mungkin dia bisa melewatkan kesempatan ini? Dia memegang tombak panjang di tangannya, seperti dewa perang yang tak terkalahkan, dan menusuk Luming. Cahaya tombak dan tombak panjang saling beradu di udara, menghasilkan ledakan yang menggemparkan bumi. Cahaya tombak yang telah diubah oleh Luming bergetar terus-menerus. Pada saat berikutnya, tombak itu runtuh. Tubuh Luming bergetar hebat dan dia mundur ke belakang. Dalam konfrontasi langsung, Luming bukanlah tandingannya. Pihak lain memiliki kekuatan tempur 10 bintang. Kekuatan tempurnya secara keseluruhan 1 bintang lebih tinggi dari Luming. Membunuh. Ye Luidi berteriak, tombak panjang itu tidak berhenti. Ia berubah menjadi ribuan bayangan tombak dan menyerang Luming. Luming berhasil memblokir beberapa gerakan berturut-turut, tetapi dia tidak sebanding dengan tombak itu. Dia memuntahkan darah dan mundur. Jika dia tidak menguasai banyak keterampilan rahasia kuno, dia pasti sudah tertusuk tombak itu. Meski begitu, dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ye Luidi, apakah kau ingin memakannya sendiri? Penggembala awan, serahkan saja padaku. Kultivator wanita dari suku manusia surgawi itu menyerang Luming dengan pedang panjang di tangannya. Ribuan bayangan pedang diarahkan ke Luming. Kekuatan bertarung wanita ini tidak lebih lemah dari Ye Luidi. Dia juga ingin membunuh Luming, ini merupakan kontribusi yang besar. Bagaimana mungkin dia membiarkan Ye Luidi menikmatinya sendirian? Menghadapi kekuatan dua orang ahli, meskipun Luming telah menguasai banyak keterampilan rahasia dan memiliki banyak cara untuk menghadapinya, itu tetap sangat berbahaya. Dia nyaris berhasil memblokir beberapa gerakan, tetapi tubuhnya tersapu oleh kilatan pedang dan dia hampir terpotong menjadi dua. Mati! Kultivator manusia surgawi wanita itu berteriak dingin. Dia ingin membunuh Luming sekaligus. Akan tetapi, pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba melesat keluar dari sisi lain dan menghalangi cahaya pedang manusia surgawi perempuan itu. Itu Ye Ling. Ketika Luming bergerak sebelumnya, dia telah mengikutinya. Namun, dia terlambat selangkah dan tiba tepat pada waktunya. Pengkhianat Ye Ling, apakah kamu ingin mati? Wanita dari suku manusia surgawi itu jelas mengenal Ye Ling. Dia berteriak dingin, dan cahaya pedang yang tajam langsung menuju dahi Ye Ling.
Yeling mengerahkan kekuatan tempurnya secara maksimal dan melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga. Kedua cahaya pedang itu bertarung dengan cepat dan bertabrakan lebih dari selusin kali dalam sekejap. Namun, kecakapan bertarung Yeling juga satu bintang lebih rendah dari lawannya, jadi dia bukan tandingannya. Setelah belasan kali bertukar serangan, dia juga terkena cahaya pedang. Luka pedang yang dalam muncul di dadanya, dan darah menetes. Membunuh, membunuh. Yeludi, kultivator manusia surgawi wanita, dan bahkan para ahli lain dari suku manusia surgawi semuanya telah bergerak. Mereka menyerang Luming bersama-sama, semuanya ingin membunuhnya dan mengambil keuntungan terbesar. Dengan begitu banyak orang yang menyerang pada saat yang sama, dan beberapa dari mereka merupakan ahli yang setingkat dengan Yeludi, Luming pasti tidak akan bisa menghindari mereka. Kaisar Naga Abadi Chapter 4369 Bahasa Indonesia. Bab 4369, Gelembung muncul. Setidaknya ada 4 ahli yang selevel dengan Yeludi di sini, dan Luming bahkan tidak bisa menghadapi salah satu dari mereka, apalagi mereka berempat menyerang bersama-sama. Luming sama sekali bukan tandingan mereka, dan bahkan dengan Yeling, itu tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa menghindarinya. Luming dan Yeling hampir berada dalam bahaya. Tiba-tiba, kekosongan itu mulai beriak seperti air. Pertama-tama, jiwa Dandan dan Ling Yue berkelebat dan menghilang dari tempat asalnya. Selanjutnya, Yeludi dan yang lainnya merasa seperti terjebak dalam rawa, mereka sangat terhambat, tubuh mereka melambat. Kekuatan ruang waktu. Siapa kamu? Keluarlah. Yeludi mengeluarkan raungan marah saat kekuatan penghancur langit meledak. Tombak itu menyapu kehampaan, menyebabkan ledakan terdengar. Kekuatan itu hancur berkeping-keping. Para master lainnya juga menggunakan kekuatan surgawi tertinggi mereka untuk menerobos kekuatan tersebut. Itu benar-benar kekuatan ruang waktu. Jantung Luming berdebar kencang dan matanya berbinar. Dia sangat akrab dengan kekuatan ruang waktu, yang berasal dari gelembung. Mungkinkah? Tanpa sempat berpikir, Luming berteriak, "Ayo pergi." Pada saat ini, Yeludi dan yang lainnya terganggu oleh kekuatan waktu dan ruang. Ini adalah kesempatan bagus untuk melarikan diri. Luming dan Yeling memanfaatkan kesempatan itu untuk segera meninggalkan tempat asal mereka. Mereka muncul ribuan mil jauhnya dan melepaskan diri dari pengepungan. "Kau ingin pergi? Mati saja!" Yeludi berteriak marah. Ia mengayunkan tombak panjangnya, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan penghancur langit. Seperti dewa perang yang merusak, ia mengejar Luming dengan kecepatan yang mencengangkan. Begitu Luming terbebas dari pengepungan, Yeludi sudah tiba. 3 ahli lain yang selevel dengannya juga tidak lambat. 3 serangan diarahkan ke titik vital Luming. Namun, begitu serangan mereka dilancarkan, ruang di sekitar mereka beriak lagi. Ruang beriak seperti air, dan waktu seakan membeku di area itu. Ini adalah kekuatan ruang waktu yang sangat kuat yang menekan para pembudidaya suku manusia surgawi, menyebabkan pergerakan mereka melambat. Luming dan Yeling memanfaatkan kesempatan dan menghindari serangan mereka. "Beraninya kau ikut campur dalam urusan kami. Keluar dari sini." Seorang dewa kesayangan dari suku manusia surgawi yang berbadan kekar menghunus pedang tempur yang berat dan menebas kehampaan. Cahaya pedang besar menyambar, menyebabkan ledakan dahsyat di kehampaan. Di kehampaan di depannya, sesosok mungil tiba-tiba muncul. Tubuhnya tampak dikelilingi oleh lapisan ruang, seolah-olah dia tidak berada di ruang waktu ini. Cahaya pedang itu menebas, tetapi tidak dapat mengenai sosok itu. Sebaliknya, ia dieksploitasi oleh kekuatan ruang waktu dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. "Gelembung!" Luming berteriak kaget. Benar sekali. Sosok mungil ini penuh gelembung. Luming pasti tidak akan salah. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Meskipun gelembung-gelembung telah tumbuh banyak dibandingkan saat dia pergi, dia sekarang tampak seperti gadis berusia 15 atau 16 tahun. Namun, Luming masih bisa mengenalinya sekilas. Aura asal-usul kehidupan tidak akan berubah. Dalam sekejap, Pau-Pau menghilang dari posisi semula. Saat berikutnya, dia muncul di samping Luming. "Saudara Luming."
Bubbles berteriak kaget. Dia benar-benar mengenali Luming dan dia menggunakan transmisi suara seolah-olah dia takut orang lain akan mengetahuinya. Bubble, apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana kamu bisa mengenaliku? Luming tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Itu hanya tikus roh ruang waktu. Berani sekali kau. Apa kau ingin memusnahkan seluruh rasmu? Yelui mendengus dingin, niat membunuhnya dingin dan matanya berkilat dingin. Mereka mengenali wujud asli Bubble hanya dengan sekali pandang. Nanti aku jelaskan. Kita mundur dulu. Kekuatan ruang waktu meresap ke udara saat dia mengatakan ini. Dia ingin membawa Luming dan Yeling kembali ke urat bumi. Kau ingin mundur? Tidak bisa. Membunuh. 4 orang jenius teratas dari suku manusia surgawi menyerang secara bersamaan dan menyerbu ke arah Luming, Bubbles, dan yang lainnya. Selain itu, lebih dari selusin pembangkit tenaga manusia surgawi juga ikut bertindak. Para ahli yang lebih rendah ini juga sangat menakutkan. Setiap orang dari mereka dapat bertarung dengan Luming dan Yeling. Setiap orang dari mereka dapat mengancam nyawa mereka. Dengan begitu banyak ahli yang mengambil tindakan pada saat yang sama, Luming dan yang lainnya merasakan bahaya yang fatal. Waktu, ruang. Pada saat ini, Pao Pao berteriak pelan. Aura yang kuat terpancar dari tubuhnya yang halus. Kaisar Dewa tingkat ke-9. Luming menemukan bahwa kultivasi gelembung telah mencapai alam Kaisar Dewa tingkat ke-9. Ini mengejutkan. Saat itu, Bubbles telah pergi dengan dandan. Saat itu, basis kultivasinya tidak tinggi, bahkan lebih rendah dari dandan. Namun, sekarang, basis kultivasi Bubbles telah jauh melampaui dandan. Bubbles pasti mengalami pertemuan yang menakjubkan. Dulu, ketika Luming berpartisipasi dalam pemilihan prajurit surgawi Istana Surgawi, dia bertemu dandan tetapi tidak melihat gelembung. Luming sangat penasaran dan pernah bertanya kepada dandan di mana gelembung itu. Dandan pernah mengatakan bahwa gelembung itu telah memasuki salah satu tanah leluhur tikus roh ruang waktu. Hanya itu informasi yang ia miliki. Luming hanya tahu bahwa gelembung telah memasuki salah satu tanah leluhur tikus roh ruang waktu. Ia tidak tahu apa-apa lagi. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu, dan mereka baru bertemu sekarang. Namun, gelembung telah menunjukkan basis kultivasi yang mengejutkan. Gelembung-gelembung itu tidak hanya memperlihatkan kultivasi Dewa Kaisar tingkat 9, tetapi juga memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, 2 kata keluar. Yang satu adalah waktu, dan yang lainnya adalah ruang. Kedua kata itu terbang ke langit dan tumbuh dengan cepat. Setiap kata sebesar planet dan memancarkan aura misterius. Waktu dan ruang di wilayah ini dan dunia ini tampaknya dikendalikan oleh 2 kata ini. Ini adalah kata-kata kuno, waktu, dan ruang. Luming terkejut. Dia mengenali 2 kata itu sekilas. Itu adalah kata-kata kuno yang berasal dari masa lampau. Gelembung sebenarnya mengendalikan 2 karakter asal kuno. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa mereka adalah waktu dan ruang. Hal ini sesuai dengan bakat gelembung, dan kekuatan yang dapat dilepaskannya sulit diprediksi. Luming bahkan lebih yakin bahwa gelembung-gelembung itu pasti mengalami pertemuan kebetulan yang menakjubkan. Suara mendesing. Ruang di wilayah ini mulai terpelintir dan melengkung, sebelum meremas ke arah Yelui dan yang lainnya. Sejujurnya, Yelui dan yang lainnya juga terkejut ketika melihat 2 kata kuno asal itu. Namun, mereka cepat bereaksi. Apakah kau pikir kau bisa menghentikan kami dengan kata kuno origin? Hancurkan. Bahkan kekuatan ruang waktu harus tunduk pada kekuatan surga. Para elit manusia surgawi meraung saat mereka melepaskan energi surgawi pamungkas mereka. Kekuatan surga memang dahsyat. Bahkan dengan 2 karakter asal kuno yang mendukung gelembung dan kekuatan ruang waktu yang mengerikan, mereka masih berhasil menghancurkannya. Meskipun demikian, para pembudidaya manusia surgawi masih sangat terpengaruh. Kekuatan Bubbles telah melampaui ekspektasi mereka. Dengan 2 kata kuno sebagai fondasinya, dan bakat yang setara dengannya, sudah cukup untuk melawan Yelui yang memiliki kekuatan pertempuran 10 bintang. Kalau hanya sekedar pembantu, pasti bisa menampilkan fungsi yang lebih besar.
Menyerang. Lu Ming dan Bubbles masih memiliki pemahaman diam-diam. Ketika dia melihat bahwa para kultivator suku manusia surgawi terpengaruh, dia segera menyerang. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan berubah menjadi sinar tombak, menusuk ke arah Yeludi. Kaisar Naga Abadi Chapter 4370 Bahasa Indonesia. Bab 4370, Kekuatan Tempur Qiu Yue. Lu Ming mengerahkan gaya penghancur langitnya hingga ke titik maksimal, tubuhnya berubah menjadi sinar tombak yang menusuk ke arah Yeludi. Merusak. Yeludi melolong panjang ketika tombaknya menyapu, menerobos kekuatan ruang dan waktu, dan menghantam cahaya tombak yang telah diubah oleh Lu Ming. Kali ini, Yeludi tidak menang, mereka berimbang. Keduanya mundur. Meskipun Yeludi telah menembus kekuatan ruang waktu, ia masih sangat terpengaruh. Kekuatan tempurnya telah berkurang dan ia tidak lagi mampu menekan Lu Ming. Pada saat yang sama, Yeling juga bergerak dan memblokir serangan penguasa wanita dari suku manusia surgawi. Akan tetapi, ada beberapa tokoh kuat dari suku manusia surgawi yang menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Ada terlalu banyak orang di sisi lain. Bahkan dengan kekuatan gelembung ruang waktu, Lu Ming dan yang lainnya masih belum sebanding dengan mereka. Namun, pada saat ini, suara mengerikan yang menusuk udara terdengar dari kejauhan. Itu adalah serangkaian serangan. Total ada 8 serangan, dan masing-masing memiliki warna yang berbeda. Namun, kekuatannya sangat mengejutkan. 8 serangan itu ditujukan kepada para pembudidaya suku manusia surgawi. Ini adalah kekuatan hati suci 9 lubang. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Dia sangat mengenal kekuatan ini, yaitu kekuatan hati suci 9 lubang milik Qiu Yue. Seperti yang diharapkan, Lu Ming mengalihkan pandangannya dan melihat sebuah sosok di kejauhan. Sosok itu diselimuti cahaya warna-warni yang menyilaukan. Siapa lagi kalau bukan Qiu Yue? Jelas bahwa Qiu Yue sebelumnya tidak pernah berada di Istana Bintang ini, tetapi di Istana Bintang yang lain. Sekarang, dia seharusnya menyeberangi Istana Bintang untuk datang ke sini. Kekuatan serangan Qiu Yue sangat mengerikan. Siapapun yang terkena cahaya warna-warni itu terpaksa mundur. Qiu Yue tiba di medan perang dalam sekejap. Dia menatap Lu Ming dengan ekspresi gembira. Satu lagi yang mencari kematian. Dan EBSP, itu dia, pengkhianat Istana Surgawi, murid Dewa Penguasa Mimpi. Zhao Feng tercengang. Bagus sekali. Karena mereka semua sudah berkumpul, mari kita singkirkan mereka bersama-sama. Yeludi dan yang lainnya berteriak dingin, dan beberapa dari mereka menyerbu ke arah Qiu Yue. Qiu Yue, hati-hati, Lu Ming berteriak. Qiu Yue tersenyum. Hatinya memancarkan cahaya terang. Ada 9 warna, tetapi 8 di antaranya sangat menyilaukan. Seolah-olah ada matahari berwarna-warni di dadanya. 8 sinar cahaya menyilaukan saling bertautan membentuk pedang berwarna-warni yang menebas ke arah elit suku manusia surgawi. Ledakan. Pedang 8 warna itu bertabrakan dengan ahli kesombongan surgawi dari suku manusia surgawi. Tubuh ahli kesombongan surgawi itu bergetar hebat saat dia mundur. Sebuah luka muncul di lengannya, dan dia hampir terpotong. Penguasa suku manusia surgawi ini bukanlah tandingan Qiu Yue. Bahkan Lu Ming pun tercengang. Qiu Yue, kekuatan apa yang dahsyat? Jantung Lu Ming berdebar kencang. Kesayangan surga dari suku manusia surgawi adalah salah satu dari 4 kesayangan surga terkuat. Dia memiliki kultivasi Dewa Kaisar tingkat 9 dan kekuatan tempur bintang 10. Ahli seperti itu sebenarnya ditekan oleh Qiu Yue. Qiu Yue juga memiliki 10 bintang kecakapan bertarung dan kultivasinya telah mencapai Dewa Kaisar tingkat ke-9. Lu Ming menilai kekuatan tempur dan kultivasi Qiu Yue. Dia terkejut. Tampaknya Qiu Yue juga memperoleh peluang besar di istana bintang lainnya. Ketika Lu Ming baru saja meninggalkan istana surgawi dan bertemu Qiu Yue, hanya 1 dari 9 lubang hati suci Qiu Yue yang telah diaktifkan sepenuhnya. Hanya ada 1 warna yang mempesona. Namun sekarang, 8 lubang Qiu Yue memancarkan energi yang kuat. Ada 8 warna dan sangat mempesona. Kekuatan jantung suci 9 lubang hampir berkembang sepenuhnya. Kekuatan tempur Qiu Yue tidak lebih lemah dari Yeludi.
Bisa dikatakan bahwa mereka berada di level yang sama. Alasan mengapa Qiu Yue bisa menang dan melukai ahli kebanggaan surga dari suku manusia surgawi itu dengan satu serangan tentu saja karena kekuatan ruang waktu gelembung. Saudari Qiu Yue, kamu sangat hebat. Mari kita lanjutkan. Bubbles berteriak kegirangan saat dia terus mengaktifkan dua karakter asal kuno. Kekuatan ruang waktu terus menekan suku manusia surgawi. Pada saat yang sama, Qiu Yue bergerak. Kekuatan hati Sein 9 lubang berubah menjadi pisau melengkung dan terus menebas. Langit dipenuhi dengan cahaya warna-warni. Selain itu, Lu Ming dan Ye Ling juga menyerang dengan sekuat tenaga. Untuk sesaat, anggota suku manusia surgawi terpaksa mundur. Brengsek, para pembudidaya suku manusia surgawi meraung marah. Di permukaan, mereka jelas lebih kuat daripada Lu Ming dan yang lainnya. Namun, pada kenyataannya, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini terutama disebabkan oleh kekuatan ruang waktu. Kekuatan ruang waktu menjadi hambatan yang terlalu besar bagi mereka. Kekuatan ruang waktu dapat dikatakan sebagai kekuatan pembantu yang paling kuat, terutama dengan dukungan dari dua karakter kuno asal, waktu, dan ruang. Kekuatan ledakannya bahkan lebih menakjubkan. Bahkan kekuatan paling kuat dari suku manusia surgawi tidak dapat menghancurkannya dengan mudah. Bukan berarti kekuatan ruang dan waktu lebih kuat dari kekuatan tertinggi suku manusia surgawi. Kekuatan ruang waktu tikus roh ruang waktu biasa jauh dari sekuat itu. Itu jelas bukan tandingan bagi 4 kekuatan tertinggi dari suku manusia surgawi. Namun, gelembung berbeda. Bakat alami Bubbles sangat tinggi. Dengan bantuan dua kata kuno, asal, kekuatan ruang waktu telah mengalami perubahan kualitatif dan tidak lagi lebih lemah dari kekuatan tertinggi. Dan EBSCP, di bawah pengaruh energi ruang waktu, sulit baginya untuk menampilkan kekuatan tempurnya sepenuhnya. Sebaliknya Qiu Yue dapat mengerahkan 100% kekuatan tempurnya, sehingga dia secara alami dapat menekan suku manusia surgawi. Tidak peduli seberapa marahnya para kultivator suku manusia surgawi, mereka tidak dapat mengubah fakta bahwa mereka dipaksa mundur. Beberapa kultivator yang lebih lemah bahkan terluka dan hampir mati. Siapkan formasi pertempuran 9 surga. Yeludi meraung keras dan ditujukan kepada para pembudidaya suku manusia surgawi. Di sekeliling mereka, ratusan orang kuat dari suku manusia surgawi di masa jayanya mulai beraksi. Mereka siap untuk menyiapkan formasi pertempuran 9 surga untuk menghadapi Lu Ming dan yang lainnya. Bubble, pimpin kami untuk menghancurkan formasi mereka. Lu Ming berkata pada Pao Pao. Baiklah, cekik. Baiklah, jawab Pao Pao. Kekuatan ruang waktu menyelimuti Lu Ming dan yang lainnya. Dalam sekejap, mereka muncul di antara para pembudidaya suku manusia surgawi. Kemudian, kekuatan ruang waktu meledak, dan seluruh kekosongan terdistorsi, membentuk tekanan yang kuat. Para pembudidaya suku manusia surgawi merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam rawa. Mereka mencoba yang terbaik, tetapi gerakan mereka selambat kura-kura. Ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka dibandingkan dengan gelembung. Tentu saja, mereka tidak akan dapat menghancurkan kekuatan ruang waktu gelembung dengan mudah. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak dan sinar tombak itu meledak. Seketika, 6 orang kuat kaisar dewa tingkat 9 dari suku manusia surgawi tertusuk di antara alis mereka dan mati. Pada saat yang sama, Ye Ling dan Qiu Yue juga melakukan gerakan mematikan. Gelombang serangan merenggut lebih dari selusin master dari suku manusia surgawi. Di bawah pengaruh kekuatan ruang waktu, mereka tidak dapat menyiapkan formasi pertempuran 9 surga sama sekali karena mereka tidak mempunyai cukup waktu. Brengsek, Ye Luidi dan yang lainnya sangat marah, mata mereka merah dan mereka ingin mencabik-cabik Lu Ming dan yang lainnya. Sayangnya mereka tidak dapat melakukannya dengan kekuatan mereka. Mundur, mundur. Pada akhirnya, Ye Luidi dan yang lainnya tidak punya pilihan selain memerintahkan mundur. Mereka bergegas dan menerobos kekuatan ruang dan waktu, membawa bawahan mereka dan melarikan diri dalam keadaan menyedihkan, pergi dalam sekejap mata. Mereka datang dengan kekuatan yang begitu besar, tetapi akhirnya mereka melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan.
Setelah para kultivator dari suku manusia surgawi pergi, Lu Ming dan yang lainnya kembali ke urat nadi bumi. Bagaimanapun, tempat itu lebih aman dengan perlindungan dari 4 pohon besar.